Inilah video amatir kepanikan warga saat melihat kobaran api membakar sebuah rumah di Kampung Tegal Mangga, Kelurahan Tegalega, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi. Api diduga berasal dari ledakan tabung gas melon 3 kg hingga memporak-porandakan seisi ruangan kamar dan atap rumah. Akibat kebakaran, 3 penghuni rumah mengalami luka bakar cukup serius di bagian wajah, tangan, dan kaki dengan tingkat keparahan sedang hingga berat. Ketiga korban kini mendapatkan penanganan intensif di Rumah Sakit PMI Bogor. Akan menyalakan kompor untuk memasak. Mungkin mereka tidak mengetahui bahwa ada kebocoran dari tabung gas yang akan dipergunakan tersebut, sehingga ketika dia menyalakan kompor gas terjadi ledakan dan menyambar kepada tubuh korban. Kasus kebakaran akibat gas bocor ini kini ditangani Polsek Bogor Tengah dengan mengamankan barang bukti tabung gas LPG serta selang regulator. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ada-ada saja aksi seorang pencuri untuk menghindar dari polisi. Di Padang, Sumatera Barat, seorang pencuri kendaraan bermotor pura-pura kesurupan saat ditangkap oleh polisi. Namun pihak kepolisian tidak tertipu dan tetap menangkap pelaku. Wildan, seorang pencuri kendaraan bermotor di Padang, Sumatera Barat, meronta-ronta ketika ditangkap polisi. Saat berada di Rumah Sakit Bayangkara, pelaku berupaya mengelabui personel polisi dengan pura-pura kesurupan. Namun upaya pelaku sia-sia karena polisi tetap membawanya ke Mapolresta Padang. Aksi pelaku sedang mencuri kendaraan bermotor terekam kamera pengawas. Dari hasil rekaman ini, polisi kemudian berhasil mengetahui identitas pelaku dan langsung menangkapnya. Untuk tersangka sendiri, setelah kita interogasi, pura-pura kesurupan lalu sampai kencing di dalam celana. Itu sudah diamankan tuh, bagaimana untuk barang bukti juga? Untuk barang bukti dan tersangka sendiri sudah kita amankan dan kita serahkan kepada tim periksa unit Lewang Polresta Padang. Pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri membongkar kasus penggelapan kendaraan sepeda motor jaringan internasional. Polisi menyita 20.000 sepeda motor yang hendak dijual ke 5 negara. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri membongkar kasus penggelapan kendaraan sepeda motor jaringan internasional yang sudah beraksi sejak tahun 2021 hingga 2024 ini. Polisi temukan 20.000 sepeda motor yang sudah dikirim ke luar negeri. Tersangka juga menggelapkan kendaraan kredit dijual ke 5 negara, yaitu Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan, dan Nigeria. 7 orang tersangka berhasil ditangkap petugas. Polisi menghimbau masyarakat untuk berhati-hati menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan, terutama dipakai untuk menggelapkan kendaraan oleh pelaku. Kepada seluruh masyarakat jangan teledor, jangan sembarangan mengirim KTP, mengirim foto KTP, atau yang lebih rawan lagi dijadikan status di medsos dan lain sebagainya. Ini yang perlu seluruh masyarakat ketahui, apalagi yang sering juga kita dapatkan ini dalam KTP. Kadang-kadang nomor rekening pun dijadikan bahan untuk di medsos. Ini cukup hati-hati. Kadang-kadang kan kita lupa mendapat kiriman lain sebagainya. Kiriman tersebut difoto, di-capture, lain sebagainya. Padahal di situ terdapat nomor rekening dan lain sebagainya. Pemirsa, waspada penipuan lowongan pekerjaan yang kini marak beredar. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, para penipu juga memanfaatkan aplikasi dalam menyebarkan lowongan kerja.
Penipuan terhadap calon tenaga kerja kembali terjadi. Kali ini peristiwa tersebut diawali oleh seorang pria berkaos merah usai melakukan wawancara di sebuah perusahaan bodong yang berlokasi di sebuah ruko di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur. Mereka para pelamar kerja mendapat info lowongan kerja lewat sebuah aplikasi Jobstreet di media sosial. Ketipu, yang ini hilang dulu naik 1.000 nih lumayan. Oke, naik ke atas interview sama langsung manajer HRD. Sama manajer HRD itu dia bilang kita ditempatkan di PT Logistik lah ya, Fitren. Erina. Iya, Bu Erina, dengan Ibu Erina tinggi yang salah. Terus dia dimintai nominal, tadinya dia minta 1,7 juta. Oh iya? Saya bilang nggak ada. Saya bilang saya buat uang pas gitu kan, buat balik ke Tangerang. Kalau mau ke saya ya ada 50.000. Udah 100.000 aja katanya. Ya udah saya kasih 100.000. Juta. Korban mengaku diminta uang sebesar 1,7 juta rupiah oleh oknum perusahaan tersebut jika ingin langsung bekerja. Namun korban mengaku tidak memiliki uang dan hanya memberi 100.000 saja. Saat korban sedang bercerita banyak, ternyata ada juga calon pelamar kerja yang juga nyaris menjadi korban penipuan perusahaan bodong tersebut. Ada uang 1,7, saya hari ini langsung kerja ataupun besok katanya. Oh gitu. Tapi saya bilang, oh saya tidak ada kata saya uang segitu. Nah itu menurut seperti lihat juga, ya agak aneh ya, namanya kita cari kerja kan cari uang kan, wajar banget. Tapi anehnya itu kenapa kok masih ada aja dan nggak ada tindak lanjut gitu. Ya berharap sih dari pihak yang berwenang, pihak yang wajib itu bisa mengusut gitu. Jangan sampai banyak korban-korban selanjutnya. Karena baik lagi orang cari kerja itu cari uang, bukan keluarga. Para calon pelamar sebenarnya sudah mencurigai kondisi ruko yang disewa perusahaan tersebut yang dalam kondisi kusam, lusuh, dan seperti bangunan terbengkalai. Sementara ruko samping kanan dan kirinya juga terlihat kosong, tidak ada yang menyewa. Video tersebut sontak mengundang perhatian warganet. Mau lamar kerja harus ada bayaran dulu di depannya. Kalau aku nih ya, pikir-pikir dulu ini benar apa bodong gitu kan. Dilihat dulu, tanya sana sini, reviewan temen atau siapapun, jadi jangan main bayar. Karena kan duit segitu juga lumayan ya, kita carinya susah. Jadi ya sekali lagi jangan sampai terjerat, jangan sampai terperangkap dengan janji-janji surga. Buat Ane pribadi dan juga buat teman-teman semua, kalau misalkan memang ada lowongan yang belum kita percaya atau masih ragu-ragu, sebaiknya ditelah dulu, ditanya dulu, dicari informasi dulu, jangan langsung tentang ada lowongan langsung kerja. Kalau gitu, kita yang ngedaftar, waktu itu keluar duit lagi, minta duit lah di depan, ya itu namanya deh, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat, rahayu untuk kita semua. Pak Koordinator, para Kasubdit, Kabit, dan teristimewa buat rekan-rekan para media yang sangat kami hormati, kami banggakan. Tentu yang pertama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi karena telah berlelah-lelah ya mengikuti perkara ini. Rekan-rekan media, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan update perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas emas tahun 2010-2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa hingga saat ini penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap
89 saksi dan telah ditetapkan 6 tersangka sebelumnya. Pada hari ini, tanggal 18 Juli 2024, tepatnya hari Kamis, penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap 7 orang saksi. Para saksi diperiksa sejak tadi pagi secara maraton dan ditemukan ada bukti permulaan yang cukup bahwa terhadap 7 orang saksi ini memiliki keterkaitan dan peranan yang kuat dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Sehingga penyidik setelah melakukan ekspos secara internal menetapkan ke-7 orang tersebut sebagai tersangka. Dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHP, penyidik berketetapan melakukan upaya paksa berupa penahanan. Dari 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang ditahan di rumah tahanan negara. Sedangkan 5 orang lainnya ditahan dengan status tahanan kota. Dengan alasan setelah dokter melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 5 orang tersangka ini, maka dengan mempertimbangkan segala sesuatu karena alasan sakit, maka penyidik berketetapan melakukan penahanan kota. Rekan-rekan media, bahwa sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai pelanggan jasa manufaktur unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia atau UBPPLM PT Antam Persero Tbk atas nama 1 saudari LE, ini perorangan, kedua saudara SL, ketiga saudara SJ, keempat saudara JT, kelima saudari GAR, keenam saudara DT, nah ini selaku direktur PT JTU, dan ketujuh saudara HKT, ini perorangan. Rekan-rekan sekalian, tadi sebagaimana kita sampaikan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat terhadap 2 orang tersangka, yaitu SL dan tersangka GAR, maka keduanya dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Sedangkan 5 orang tadi, LE, SJ, JT, DT, dan HKT dilakukan penahanan kota dengan alasan kesehatan. Nah, bagaimana kasus posisinya? Walaupun barangkali rekan-rekan media sudah mengikutinya sejak lama, nah peranan ke-7 tersangka ini tentu ingin kami sampaikan bahwa dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2021, saudari LE, saudara SL, saudara SJ, saudara JT, saudara HKT, saudari GAR, dan saudara DT masing-masing selaku pelanggan jasa manufaktur UBPPLM PT Antam Persero telah secara melawan hukum melakukan persekongkolan dengan
para general manager UBPPLM yang telah dilakukan penahanan sebelumnya untuk menyalahgunakan jasa manufaktur yang diselenggarakan oleh UBPPLM. Sehingga para tersangka tidak hanya menggunakan jasa manufaktur untuk kegiatan pemurnian, peleburan, dan pencetakan, melainkan juga untuk melekatkan merek LM Antam tanpa didahului dengan kerjasama dan membayar kewajiban kepada PT Antam agar meningkatkan nilai jual LM milik para tersangka. Di mana para tersangka mengetahui dan menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena LM Antam merupakan merek dagang milik PT Antam yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, sesuai dengan estimasi total logam mulia yang telah dipasok oleh para tersangka untuk selanjutnya diproduksi menjadi logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal dalam kurun waktu tersebut seluruhnya mencapai 109 ton emas. Itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan, dan pada kesempatan yang baik ini kami menegaskan bahwa apa yang beredar informasi di masyarakat terkait pertanyaan apakah emas itu palsu, tadi sudah kita jelaskan bahwa sesungguhnya emas itu tidak palsu. Tetapi hak merek yang dimiliki oleh PT Antam itu dilekatkan secara ilegal oleh para tersangka. Sehingga ada selisih jual, selisih harga dari harga pembelian dengan dilekatkannya merek tersebut. Jadi supaya ini membuat terang dan supaya masyarakat jangan sampai ragu terkait soal hal ini. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan bahwa penyidik sedang melakukan koordinasi dengan ahli untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Ya. Tetapi dari estimasi sementara yang dihitung oleh penyidik, namun pastinya tentu didasarkan pada perhitungan ahli yang kita harapkan bisa selesai dalam waktu dekat, itu di sekitaran 1 triliun. Ini rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan penyidikan ini bisa berlangsung dengan lancar, baik, dan tentu kami terus berterima kasih atas dukungan dan atensi yang diberikan oleh rekan-rekan media kepada kami. Saya kira itu, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami buka sesi untuk pertanyaan. Silakan. Ya Pak, selamat malam. Saya Ansari dari bisnis.com atau Bisnis Indonesia. Mau bertanya, sejauh ini udah ada penyitaan terkait emasnya belum sih Pak? Terus untuk kualitas emas yang ilegal ini sama nggak sih kualitasnya dengan emas yang beredar di pasaran yang resmi milik Antam? Terima kasih. Kalau terkait penyitaan itu sudah ada, ya sudah ada. Dulu kita sudah update terkait itu, ya. Kalau nggak salah ada 7,7 kilo, ya, yang dulu sudah kita sampaikan. Nah, terkait dengan apakah kualitas yang diambil dari pasaran ini lalu dilekatkan Antam, itu saya kira itu dua hal yang berbeda sebenarnya, ya, karena kita fokus pada kewajiban bagi para tersangka seharusnya ada kerjasama dengan Antam untuk menggunakan merek itu, ya. Tapi nanti dalam perkembangannya tentu ini akan kita lihat apakah memang kualitas yang diperoleh oleh para tersangka ini dengan dilekatkannya merek tersebut sama dengan emas yang selama ini diperjualbelikan oleh PT Antam, ya. Ada yang lain? Cukup?
Izin Pak, saya Saiful Anwar dari akurat.co. Pak, ini kan tadi 7 tersangka ya Pak. Nah, yang terkait soal emas yang dilabeli itu milik perusahaan mana aja Pak? Yang akhirnya jadi punya label Antam itu. Nah yang kedua, ada nggak sih Pak di atas general manager Antam ini yang sudah diperiksa? Nggak mungkin dong mereka bertindak tanpa ada instruksi atasannya. Baik, terima kasih. Yang pertama, perusahaan-perusahaan mana? Tadi kami sudah sampaikan bahwa 7 orang ini adalah swasta, perorangan, tetapi ada juga yang merupakan direktur PT JTU. Ya. Ya nanti bisa nah itu ya. Nah yang kedua soal apakah ada pejabat di atas ya, nanti kita update ya, karena ada 89, berarti saya harus buka lagi ya, apakah memang ada orang-orang yang sudah diperiksa di atas para manajer yang sudah dijadikan tersangka ya. Ada yang lain? Kalau dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tentu semua potensi itu ada ya, tapi nanti tentu penyidik akan melihat dari sisi fakta-fakta hukum yang berkembang ya, dan nanti tentu akan didalami. Kita masih fokus terhadap ini ya, kita fokus dulu terhadap pelaku personnya, karena beberapa waktu yang lalu sudah ada 6 orang, ini tambah lagi 7 orang. Nah kita lihat nanti perkembangannya ya. Baik, rekan-rekan media, cukup? Ya. Baik, terima kasih karena sudah larut malam ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dinyatakan menang di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan saat ini mempersiapkan tuntutan ganti rugi ke Polda Jawa Barat. Tuntutan ini untuk mengganti kerugian Peggy yang kehilangan penghasilan selama masa penahanan. Peggy Setiawan akan memperjuangkan haknya sebagai korban salah tangkap Polda Jawa Barat dengan mengajukan ganti rugi material. Terima kasih banyak pada seluruh. Rincian besaran ganti rugi material tersebut mempertimbangkan penahanan selama 49 hari yang dialami Peggy Setiawan di tahanan Polda Jawa Barat. Permintaan ganti rugi Peggy Setiawan diantaranya yang pertama, menuntut ganti rugi karena 2 motor sempat ditahan di Polda Jawa Barat. Yang kedua, dalam 3 bulan selama terlibat penanganan kasus, Peggy Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan kehilangan penghasilan 5 juta rupiah per bulan. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jawa Barat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju. Posisi wakil menteri yang dilantik Jokowi adalah Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Investasi, dan Wakil Menteri Pertanian. Pelantikan dan pengambilan sumpah 3 wakil menteri dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis siang. Pelantikan 3 wakil menteri berdasarkan Kepres nomor 45/N tahun 2024. 3 pejabat yang dikukuhkan Jokowi adalah Thomas Jiwandono dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yulia Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Ketiganya dilantik di tengah masa transisi kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hari ini saya diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan 2. Ya. Di Kementerian Keuangan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Alhamdulillah sore ini kami dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi
Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tugas kami ke depan itu adalah bagaimana kami mengawal berbagai kebijakan investasi dan juga mengkoordinasikan berbagai kebijakan dengan kementerian lembaga. Ya tentu nanti bagaimana kontribusi investasi terhadap pertumbuhan baik pada masa transisi tahun 2024 kami juga mengantarkan untuk pemerintahan baru nanti kelancaran investasi, peningkatan investasi bagi pertumbuhan perekonomian itu yang menjadi fokus tugas kami. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Kami hari ini telah melaksanakan pengangkatan sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu saja pertanian adalah sektor yang sangat penting menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan kita. Ketahanan dan kedaulatan bangsa kita salah satunya ada di sektor pangan. Oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah tugas yang tidak ringan sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini dan tentunya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto dalam kaitannya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi bangsa kita. Gibran Rakabuming Raka berpamitan dengan warga Solo usai mundur sebagai wali kota Solo. Ia juga menyerap aspirasi warga terkait masalah di kota Solo yang belum rampung. Pasca mundur dari wali kota Solo, Gibran menyempatkan diri berpamitan dengan warga Solo. Gibran Rakabuming Raka juga menyerap aspirasi dengan mengunjungi dan berbincang dengan para warga. Meski telah menjabat selama 3 tahun sebagai wali kota Solo, namun ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah penanganan rumah kumuh. Gibran mendatangi beberapa lokasi pemukiman, diantaranya di Kelurahan Pajang, Kelurahan Joyosuran, dan Kelurahan Mojo. Masih banyak PR-nya, makanya kita banyak menggandeng pihak swasta. Ini ada pihak swasta, kalau kita nanti habis ini ke Mojo juga banyak melibatkan swasta. Ini memang jadi tanggung jawab bersama, di kolaborasi antara Pemkot, keluarin ETH, lalu dari swasta juga membantu. Ini apakah ke depan juga akan dibawa ke pusat masalah ini, pembahasan mungkin? Itu kan terus berjalan. Waktu saya kemarin 2 minggu lalu sama Pak PJ Gubernur DKI kan juga sama juga permasalahannya ya. Pemirsa, hari ini PKS resmi memberikan dukungannya kepada pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jawa Timur. Kedatangan pasangan Khofifah Emil Dardak di kantor PKS disambut oleh Ketua Umum PKS Ahmad Syaihu. Pasangan ini datang untuk menjemput rekomendasi dukungan dalam Pilgub Jawa Timur mendatang. PKS menilai pasangan pertahanan ini terbukti mumpuni dalam memimpin Jawa Timur. Alhamdulillah, pada hari ini DPP PKS dapat menyerahkan secara langsung surat keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera atas dasar hasil rapat DPTP pada 4 Juli yang lalu. Hari ini sudah di-SK-kan dan sudah kita berikan secara langsung kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, yaitu kepada Ibu Hajah Dr. Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur dan Mas Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Insya Allah pada Pilkada serentak 27 November yang akan datang. Kami menyampaikan terima kasih Pak Presiden PKS, juga tentu kami siap menjalankan mandat dan bekerja keras dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semuanya memberikan penguatan pada keberseiringan kami untuk mendapatkan mandat dari masyarakat Jawa Timur berseiring ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa, Partai Perindo memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah pasangan calon kepala daerah. Acara dilaksanakan di Aula DPP Partai Perindo di Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudipyo tiba didampingi sejumlah petinggi partai. Rekomendasi yang diberikan hari ini merupakan rekomendasi tahap kedua sebagai keyakinan Partai Perindo terhadap kepemimpinan sekaligus keyakinan partai untuk turut mendukung kemenangan dalam Pilkada 2024.
Ketua Harian 1 DPP Partai Perindo Angela Tanusudipyo menyebutkan surat rekomendasi tahap kedua ini diberikan kepada 42 wilayah dengan 3 provinsi serta 39 kabupaten kota. Pada kesempatan yang sama, Partai Perindo juga memberikan apresiasi serta dukungan kepada 13 kader Partai Perindo untuk maju sebagai calon kepala daerah. Partai Perindo juga akan memberikan surat rekomendasi tahap ketiga pada saat musyawarah kerja nasional di akhir Juli mendatang. Dan sebaliknya kami mohon jikalau nanti kepala daerah sudah terpilih dari calon yang kita usung atau kita dukung juga membantu pembangunan Partai Perindo. Saya katakan kepada kawan-kawan, seringkali saya katakan Partai Perindo tidak ada artinya kalau tidak bisa berperan aktif ya baik di pusat ataupun di daerah. Karena untuk melayani bisa efektif artinya kita harus punya banyak kader ataupun non kader yang kita usung dan kita dukung duduk di pemerintahan pusat ataupun daerah ataupun di legislatif pusat ataupun daerah. Dengan gitu tujuan daripada Partai Perindo, kabupaten kota dan seluruh jajaran di bawahnya. Sekali kita mengusung dan mendukung calon kepala daerah, kita harus ingat konsekuensinya. Ya, jadi bukan hanya ikatan itu ada di awal, tapi kita harus mengawal sampai betul-betul calon-calon yang kita dukung dan usung ini bisa duduk memenangkan pilkada nanti. Ya, setuju semuanya ya? Ini adalah konsekuensi dari satu keputusan, konsekuensi dari satu dukungan, konsekuensi dari satu apa yang kita usung, yaitu bahwa kita harus bekerja keras, bergandengan tangan tentunya dengan partai lain yang ikut sama-sama mengusung dan mendukung untuk memenangkan calon-calon kita.